Oke, kita lanjutkan pertemuan pembelajaran kita tentang kecerdasan buatan. Dan pada pokok bahasan hari ini, ya, kita akan belajar tentang jenis-jenis lingkungan dan jenis-jenis agen. Itu ada berapa sih? Dan macamnya bagaimana? Kayak gitu ya. Nah, jenis-jenis lingkungan ya. Jenis lingkungan jika ditinjau dari beberapa aspek lingkungan yang ada, ya itu yang pertama ada sepenuhnya teramati versus sebagian teramati. Lingkungan sepenuhnya teramati jika sensor itu mendeteksi semua aspek yang relevan di setiap titik waktu yang ada. Sedangkan sebagian yang teramati karena sensor berisik dan tidak relevan atau kurang akurat dalam setiap titik yang diamati. Nah, artinya apa? Nah, lingkungannya ada yang semua teramati, ada juga yang sebagian teramati. Selain itu, lingkungan juga terbagi atas deterministik versus stokastik. Lingkungan deterministik itu ditentukan oleh keadaan saat ini, ya, dan tindakan yang dilakukan agen. Sedangkan stokastik adanya suatu tindakan-tindakan yang lain. Nah, sedangkan episodik versus sequential ya, pengalaman agen dibagi atas beberapa episode. Nah, sedangkan sequential selang terkait antar setiap bagian. Sedangkan nomor 4 ada statis versus dinamis ya. Pada kondisi statis, agen tidak perlu terus mencari pada lingkungan untuk memutuskan sesuatu, sedangkan dinamis agen terus akan selalu update ya terhadap lingkungan yang ada sehingga akan mampu memberikan suatu keputusan. Sedangkan yang kelima ada discrete versus continue ya. Jumlah lingkungan state atau tindakan untuk mencapai goal terbatas. Sedangkan yang continue ya itu tak terbatas atau tak terhingga. Nah, jenis lingkungan itu sangat menentukan dalam melakukan suatu desain terhadap suatu agen yang akan kita rancang sehingga agen itu ya akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, sedangkan jenis-jenis agen tersendiri itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada agen refleks sederhana. Ya, ini agen memiliki tindakan berdasarkan persepsi saat ini dan mengabaikan sisa sejarah persepsi masa lalu. Nah, aturan kondisi tindakan ya, kondisi yang memicu beberapa tindakan. Artinya apa? Kondisi ini yang akan memicu ya adanya suatu tindakan. Menghubungkan persepsi kepada tindakan, memiliki terbatas dalam kecerdasannya, keputusan yang benar hanya bisa dibuat dalam lingkungan yang teramati penuh. Artinya apa? Ketika lingkungannya semua teramati dengan baik, maka akan ada suatu keputusan yang baik. Sedangkan kalau ada error atau lingkungannya ada suatu kejanggalan atau noise ya, maka keputusannya pun juga tidak sebaik ketika semua lingkungan teramati dengan baik. Nah, inilah salah satu agen refleks yang sederhana. Inilah bentuk yang paling sederhana. Nah, selain agen refleks sederhana, itu ada agen refleks berbasis model. Nah, agen ini mempertahankan state internal yang bergantung pada sejarah persepsi. Kalau yang refleks sederhana tadi, gitu ya, itu kan mengabaikan ya sejarah. Tapi kalau yang di sini bergantung sama sejarah persepsinya. Mencerminkan beberapa aspek teramati dari kondisi saat ini. Nah, cara paling efektif untuk menangani pengamatan parsial dengan melacak bagian yang bisa teramati saat ini. Dengan yang keempat, memerlukan dua pengetahuan, yaitu bagaimana dunia berkembang secara bebas dari agen dan bagaimana tindakan agen untuk memengaruhi dunia tersebut. Nah, ini ada modifnya sedikit ya. Artinya apa? Informasi sejarah dari perilaku persepsi sebelumnya itu diamati atau tidak dibuang secara
sia-sia. Artinya apa? Masih menjadi informasi. Ini kalau agen berbasis model. Sedangkan nomor 3 ada agen berbasis goal. Nah, agen ini memiliki informasi tentang tujuan, artinya apa? Goal-nya jelas dulu, memiliki tindakan untuk mencapai tujuannya dengan baik, dan dapat mengetahui keadaan saat ini saja. Ya, artinya apa? Dapat mengetahui keadaan saat ini saja, tidak selalu cukup ya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Artinya apa? Kita tidak hanya membutuhkan informasi sekarang aja, tapi apa? Informasi sebelum-sebelumnya pun juga masih bisa digunakan. Dan agen membutuhkan informasi tujuan atau goal yang dapat menggambarkan situasi yang akan diharapkan atau yang akan dituju. Karena dengan adanya suatu goal tersebut, maka agen akan mendapatkan suatu persepsi, representasi dari pengetahuan-pengetahuan sehingga akan mencapai goal tersebut dengan baik. Sedangkan yang nomor 4 ada agen berbasis utilitas. Nah, agen ini menyatakan atau menetapkan pengukuran secara kuantitatif terhadap lingkungan yang ada, pemilihan tindakan yang rankingnya paling tinggi atau paling dekat dengan tujuan. Artinya apa? Yang paling dekat dengan tujuan, maka inilah yang akan diambil. Mencapai tujuan saja tidak cukup untuk menghasilkan perilaku yang berkualitas tinggi. Nah, kalau tadi yang berbasis goal ya, itu tujuan menjadi persepsi. Tapi kalau berbasis utilitas ya, itu ternyata tujuan saja itu tidak cukup untuk mendapatkan suatu perilaku yang berkualitas tinggi. Nah, berarti apa? Berbasis utilitas ini lebih baik daripada hanya berbasis goal saja. Nah, seberapa cepat, seberapa aman, dan bagaimana murahnya itu semuanya terukur dengan baik. Artinya apa? Parameter-parameter itu terukur dengan baik. Nah, fungsi utilitas memetakan state kebilangan real untuk melakukan suatu ukuran kinerja yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Pastinya errornya yang sedikit. Nah, sedangkan yang nomor 5 itu ada agen berbasis pembelajaran. Nah, agen ini belajar dari pengalaman dan dapat beradaptasi untuk meningkatkan kinerjanya. Luar biasa. Berarti apa? Informasi sejarah itu tidak dibuang, tapi disimpan dengan baik. Ya, dan mampu beradaptasi dengan keadaan sekarang. Ya, berarti apa? Informasi sebelumnya menjadi acuan dan keadaan sekarang juga menjadi pertimbangan. Dan elemen learning bertanggung jawab untuk membuat suatu perbaikan. Jadinya pembelajaran ini digunakan kalau seandainya ada perbaikan-perbaikan maka akan langsung diterapkan. Elemen kinerja bertanggung jawab untuk memilih suatu tindakan eksternal. Suatu kritik memberikan umpan balik tentang bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh suatu agen tersebut. Nah, jadi inilah jenis agen yang lebih baik dibandingkan dari refleks sederhana, kan gitu ya, berbasis goal, berbasis utilitas. Karena apa? Kalau sudah berbasis pembelajaran, sejarah itu dipertimbangkan, informasi masa lalu menjadi acuan, informasi sekarang juga diperhatikan dengan baik, elemen learning untuk mempelajari masa depan atau goal yang akan dituju itu juga akan selalu mengalami perbaikan. Jadi tidak state ya, tapi selalu dinamis. Nah, itulah beberapa dari jenis-jenis lingkungan dan jenis-jenis agen dalam kecerdasan buatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.